salamnya ya, biar semangat insya Allah berkah, tambah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah besok utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah Bapak Madin Swaldi, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur panjang sehingga beliau terus bisa memakmurkan masjid ini. Para asatid wal asatidah, para ustaz, para orang tua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hadir pada malam hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak terasa malam ini adalah merupakan malam yang keberapa? 28. Kita berada di insulin time, akhir-akhir bulan Ramadan. Ketika kita memasuki awal Ramadan, saya yakin semuanya senang dan bergembira. Tapi sekarang ini Ramadan mulai berkemas. Kita akan meninggalkannya tinggal beberapa hari lagi. Tentunya ini merasa sedih bagi kita. Belum tentu tahun depan kita bisa duduk bersama-sama. Belum tentu tahun depan kita bisa sholat tarawih bersama-sama. Maka yang tinggal beberapa hari lagi, mari kita manfaatkan. Mudah-mudahan ada waktu satu malam 29. Mudah-mudahan kita ngaji, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pada malam hari ini saya bersilaturahmi, mungkin baru bisa malam hari ini. Alhamdulillah selama sebulan keliling kampung, kemudian Cengkareng, kemudian daerah Kuetan, Ulang lah. Alhamdulillah berkahnya di bulan Ramadan. Tapi ingat kata Nabi, saumul abdi mu'allaqatun bainas samai wal ardh. Kata Nabi, puasa hamba pun tergantung antara langit dan bumi, hatta yu'adi zakatul fitri, sehingga kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi puasa kita, kalau yang belum zakat fitrah masih digantung nih antara langit dan bumi. Karena yang namanya zakat dan puasa ini as-sawmu li wa asi. Kata Allah, puasa itu adalah milikku dan Allah yang langsung akan mengganjarnya. Maka puasa ini hubungannya langsung dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Katanya udah zakat fitrah? Udah zakat fitrah? Alhamdulillah. Yang udah zakat fitrah insya Allah terima. Tapi menurut hadis tadi, tergantung puasa kita antara langit dan bumi, hatta yu'adi zakatul fitri, sehingga kita mengeluarkan zakat fitrah. Maka yang belum segerain, kasihan nih panitia pulang kampung. Kasihan nanti kalau terlalu dekat, yang lain pada pulang kampung mau dibagi siapa? Gak boleh loh. Malam takbiran itu harus beres semuanya, gak ada lagi yang tersisa. Dosa nanti panitia. Maka bersegeralah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengapa sih
kita harus zakat fitrah? Kita tahu udah sekitar kita 27 hari berpuasa, kita merasa haus dan dahaga, betul apa enggak? Maka puasa menjadikan kita menjadi orang yang empatik, orang yang peduli. Maka zakat fitrah itu adalah merupakan simbol kepedulian kita terhadap sesama. Apa fungsi zakat fitrah? Kata Nabi, zakatul fitri tuhratul lisa'im. Kata Nabi, zakat fitrah itu tuhratul lisa'im, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Kok orang yang berpuasa aja dibersihkan? Kenapa? Sampai saat ini usia kita berpuluhan tahun, puasa kita baru bisa apa? Menahan haus, dahaga, dan lapar. Betul apa enggak? Banyak saudara-saudara kita yang merokok, yang makan, sudah tidak kuat menahan dahaga, haus, dan lapar. Kita masih bersyukur bisa menahan haus dan lapar. Kita lihat warteg-warteg atasnya ditutup pakai apa tuh? Pakai penghalang, biar gak kelihatan apanya, mukanya. Yang kelihatan apa tuh? Kakinya dapat ke bumi apa enggak? Biasanya kalau kakinya gak dapat ke bumi, apa itu? Hah? Duri, setan. Itulah setan manusia yang tidak tahu malu. Dan hati-hati, orang yang menyiapkan ketika orang berpuasa sehingga dia membatalkan puasanya karena dia tidak mampu untuk makan dan minum, dia tadi dosa juga, Bu. Hati-hati, kita bukan tidak boleh berjualan, silakan cepat jualan tadi, betul apa enggak? Itu tidak akan membawa berkah. Jadi yang ada yang begitu ada nggak di sini? Insya Allah ya, setelah terawih nggak ada. Ya, mukanya nggak kelihatan, kakinya pucang-pucangan, nggak nyampe ke bumi. Biasanya kalau nggak nyampe ke bumi adalah syaitan. Nauzubillah. Itulah, kita aja tidak mampu untuk menahan haus, dahaga, dan lapar. Apalagi mulut kita tidak berpuasa, betul enggak? Masih banyak menggibah, masih banyak ngomongin orang, ngejelekin orang, betul kan, Bu? Tuh, mata kita masih lihat jelalatan, tangan kita, hati kita pun sama. Maka dengan zakat fitrah, tuhratul lisaimun ilal lagwi warrafas. Dengan zakat fitrah berarti mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan lalai tadi, yang ngomongin orang, menjelek-jelekin orang, memfitnah, itu gak terasa. Bagi zaman sekarang di medsos, bukan di mulut saja, ketik update status, wah, di TikTok lagi, ada joget-joget gitu ya. Itulah, makanya kesawar dengan bersegera mengeluarkan zakat kita, tuhratul lisa'im, orang-orang yang berpuasa disempurnakan, disucikan. Yang kedua, apa fungsi zakat fitrah? Waktu amat dari masakin, memberi makan kepada orang miskin. Daerah sini banyak masih yang miskin ya? Banyak. Kalau orang kaya ini masjid udah beres nih. Betul apa enggak? Ini ketuanya kalau orang kaya semua di masjid susah makan. Katanya tinggal butuh 300 apa Ustaz? Cobalah dilelang, ayo 1 juta ke 500 ya. Ibarat akhirat. Ya, kita banyak duit pulang kampung, beli mobil, mati. Tidak ada, tapi yang ditaruh di masjid ini, begitu di alam kubur, siapa engkau? Aku adalah amal untuk di masjid Al-Baqarah. Ayo, yuk investasi ke masjid. Insya Allah berangkat amal soleh, melalui kita berinfak dan bersedekah, supaya ini terbiasakan, dan insya Allah itu akan menjadi keberkahan buat kita, tidak akan menjadi fakir. Insya Allah berkembang. Insya bisa mengisikan besok sebelum bulan Ramadan. Insya Allah bayar pajak aja, THR bayar pajaknya 12% sekian juta, berani dipotong. Masa sebagian nih harta kita, sebagian kita untuk masjid ini, insya Allah. Begitu juga lihat, zakat fitrah itu utamanya tempat sendiri. Kalau kita tinggal di sini RT 5 RW 3, ya zakat fitrahnya di sini. Masih banyak kok tetangga kita di sana sini yang betul, yang masih kekurangan, betul apa enggak? Saya mau pulang kampung, kan zakat fitrahnya buat guru dikasih zakat fitrah. Guru itu kasih hadiah, kasih
mereka jangan sampai tidak kebagian orang-orang fakir, orang-orang miskin. Segeralah di bulan Ramadan ini. Kalau kita mengeluarkan Idul Fitri, itu namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah, adalah sedekah. Jadi ini dengan yang padat begini, ya silakanlah segeralah untuk mengeluarkan zakat fitrah malam hari ini. Jangan ditunda-tunda. Supaya apa? Satu, kewajiban kita diselesaikan. Yang kedua, panitia akan segera menghitung berapa mustahil yang akan diberikan. Insya Allah kalau hari ini malam ini beres, besok Jumat jangan sampai Sabtu tahun depan bisa dibagikan, kan selesai. Alhamdulillah. Mau pulang kampung, pulang kampung lah. Dan ingat, kalau sudah zakat kita ditunaikan, sebelum pulang kampung yang punya utang-utang sama sesama diberesin. Kasihan, betul apa enggak? Tolong dong, utang dong, aku gak punya duit, kalau macam dikasih. Begitu kewajiban kita yang utangnya adalah mengingatkan pada itu wajib. Maka kalau dia galakan sendiri, begitu ditagi, gila banget kamu yang galakan tangan, betul apa enggak? Udah dijalani, begitu ditagi, jalan banget, anaknya yang itu. Ada utang beresin, punya duit beresin dulu tuh, daripada pulang kampung utang yang wajib. Ya, kenapa? Karena gara-gara utang nih tetangga jadi berantem, betul apa enggak? Adik kakak jadi berantem, betul apa enggak? Persaudaraan pecah, betul apa enggak? Gara-gara apa tuh? Utang. Padahal ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah dalam kebaikan, janganlah bertolong-tolongan dalam keburukan. Jadi pada hakikatnya intinya orang mengutang itu pahalanya besar, Pak. Tapi gedeng juga, udah jamnya nggak dibayar, betul apa enggak? Padahal duitnya banyak, kadang-kadang punya duit saja, bayar utang itu susah. Akhirnya apa? Nggak dipercaya lagi, larinya kepada pinjol. Hati-hati dengan pinjol, riba yang sangat besar. Salah satu syarat pinjol itu harus ada nomor kantor. Gara-gara pinjol diteleponin orang-orang kantor, akhirnya apa? Dipecat dari pekerjaannya. Minjem 20 juta, itu gara-gara ribanya itu udah dunia banyak berapa? Bisa 200 juta, minjem lagi. Aduh, galaknya minta ampun. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu puasa mengajar kita menjadi orang yang hemat, orang yang sederhana. Begitu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini spirit, ya. Mudah-mudahan saya juga sering kesini. Rumah saya dekat sekarang, Pak. Tuh dekatlah di sana dekat musola Al-Hidayah. Tapi ya kesana kemari ya kita berbagi-bagi silaturahmi. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama untuk bersilaturahmi dan mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dikencangkan di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat gelar Idul Fitri kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala.